Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Terima kasih Kak Wira, suara indahnya sangat baik sekali hari ini. Menghibur ya? Pasti menghibur Widya. Ketemu lagi dengan Widya. Widya sehat hari ini Widya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Semangat Widya? Semangat, harus semangat. Harus semangat. Mengingat semangat ini semalam kita baru Hari Merdeka Iya. Republik Indonesia yang ke-77, artinya merdeka, bebas. Sama dengan halnya dengan topik yang mau kita angkat dalam diskusi dan perbincangan hangat kita ini, yaitu berkaitan tentang ada istilah merdeka belajarnya, Wid. Mengingat bahwa pendidikan ini juga salah satunya untuk memberantas kategorinya ini kebodohan terhadap masyarakat kita. Iya, memang pendidikan ini menjadi satu hal yang sangat penting ya Bang Azril Pasti, untuk Widya. generasi masa depan. Karena apalagi di masa pandemi kemarin memang pendidikan, sektor pendidikan kita sempat terganggu, dan mudah-mudahan dari Merdeka Belajar yang menjadi inovasi dari Kementerian Pendidikan ini membuat para peserta didik, para siswa kemudian ke depannya tentunya punya inovasi juga begitu, menjadi lebih baik lagi lah. Pasti gitu. Widya, dikarenakan adanya pasca pandemi itu ada istilahnya itu learning loss. Iya. Artinya kemunduran terhadap dunia pendidikan ini dikarenakan parahnya situasi saat itu, maka pemerintah menghadirkan seperti yang Widya bilang adalah inovasi dalam pendidikan, yakni kurikulum merdeka. Betul. Lantas Widya, kalau kita berbicara tentang hal-hal terkait itu, sebenarnya ada yang dikategorikannya itu dampak positif dan juga dampak negatif terhadap hadirnya. Mungkin saja kepada masyarakat sekolahnya, guru-gurunya ini, karena kan tidak semua guru yang dari hulur dan hilir ini memiliki kompetensi yang sama. Iya, dan kita juga perlu cari tahu ya Bang Azril, sebenarnya dampak yang dirasakan siswa dengan hadirnya kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa sih, kemudian perkembangan siswa yang sudah kemudian merasakan kurikulum Merdeka Belajar ini kira-kira seperti apa? Baik gitu Widya, ya. untuk kira-kira seperti apa langsung saja Oke. Widya kita diskusikan bersama yang para katakanlah expert terhadap diskusi hangat kita dengan topik kita adalah dampak Merdeka Belajar terhadap perkembangan belajar. Pemirsa, kami hadirkan narasumber hebat kami. Yang pertama saya perkenalkan seorang wanita cantik yang sangat menginspirasi menjadi kepala sekolah di wilayah Sumatera Utara ini, khususnya di Medan ini. Beliau adalah Dr. Anda Ade Melinda Banjarnahor MSc, selaku Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 12 Medan. Selamat sore Bu, apa kabarnya hari ini? Selamat sore, kabar baik. Kabar baik, sehat, cantik. Kalau Widya punya yang ganteng pasti. Oke, di sebelah Widya sudah ada Dr. Andos Maresito MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Selamat sore Pak Marsito, sehat? Ya, selamat sore, alhamdulillah sehat sampai Sehat, hari ya, ini. Pak. Insya Allah besok juga sehat dan seterusnya sehat supaya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa. Siswa-siswanya juga pasti bangga ya Bangga. dengan Bu Ade dan juga Pak Marsito yang sudah hadir hari ini di TVRI untuk berbagi Pasti. cerita dengan kita. Edukasi yang informasinya ini akan bisa menyampai kepada siapapun, khususnya di ranah pendidikan ya Widya. Siap. Langsung saja Widya atau saya ini langsung udah nggak sabar nih Atau Widya. kita sweet aja Bang Sweet Azril. boleh. Oke Bang Azril, silakan. Boleh lah. Ibu, Bapak, saya kemungkinan ini akan bercerita atau membuka diskusi ini terkait adanya istilah lost learning terhadap pendidikan kita ini, yang kategorinya inilah kemunduran terhadap pendidikan pasca parahnya situasi kita akibat pandemi COVID-19, sehingga Menteri Pendidikan dan pemerintahnya ini mengeluarkan satu kebijakan untuk berinovasi lagi dalam pendidikan kita. Lantas hadirnya kurikulum merdeka ataupun Merdeka Belajar ini, esensinya ini apa untuk kehidupan kita ke depannya? Saya mulai dari Bu Adi. Iya, kita ketahui bahwa dunia pendidikan kita di Indonesia memang akhir-akhir ini kalau diteliti menurut para ahli mengalami satu kemunduran di mana banyak peserta didik kita yang tidak bisa berkompetisi dengan secara nasional maupun internasional. Jadi ya seperti yang Bapak bilang tadi, ada loss di bidang pendidikan. Apalagi akhir-akhir ini 2-3 tahun terakhir ini kita diterpa pandemi COVID-19.
Jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan di Indonesia. Bukan hanya di daerah Kota Medan, Sumatera Utara, tapi seluruh Indonesia sangat merasakan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk itu? Ya memang di samping program Kemendikbudristek kita, ya membuat kurikulum yang baru, kurikulum merdeka. Ya tentunya dengan ada kurikulum baru ini bisa nanti membuat pendidikan Indonesia itu bisa berkompetisi bersaing dengan pendidikan negara lain. Jangankan dulu dunia internasional, negara ASEAN. Jadi program Kemendikbudristek kita ini ya saya kira memiliki langkah yang sangat positif untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan membuat ya kurikulum merdeka. Walaupun kurikulum merdeka itu awalnya adalah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah penggerak. Seperti saya dengan Pak Marsito, kami dua adalah merupakan kepala sekolah penggerak yang lulus pada seleksi tahap yang untuk pertama sekali dibuka tahun 2021. Jadi kami sudah melaksanakan 1 tahun, sekarang kami melaksanakannya di tahun kedua. Jadi bagaimana program pemerintah kita untuk kurikulum merdeka ini? Kami itu merupakan piloting, contoh mungkin yang bisa sebagai contoh untuk pengembangan kurikulum merdeka yang sudah dibuat oleh pemerintah. Barangkali mungkin ditambahkan oleh Pak Marsito. Ya. Boleh. Silakan Pak Marsito, seperti apa? Nah, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Ade tadi, saya pikir sebuah fakta ya. Dan kenapa kurikulum merdeka menjadi sebuah pilihan bagi kementerian oleh sekolah-sekolah di Indonesia, itu salah satu yang mendasari adalah lemahnya kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita. Bagaimana kita tahu bahwa hasil PISA setiap 2 tahun itu Indonesia itu selalu pada level yang tidak begitu baik. Tapi sejauh ini hasil tes PISA itu belum pernah dijadikan rujukan dasar untuk evaluasi. Nah, di periode kementerian yang baru ini, hasil PISA itu benar-benar dijadikan rujukan. Sehingga dilahirkanlah kurikulum merdeka yang diharapkan itu bisa mengurangi kesenjangan tadi dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Oleh karena itu asesmennya juga berubah disempurnakan dari sebelumnya ujian nasional yang mengukur potensi mata pelajaran menjadi asesmen nasional yang mengukur literasi dan numerasi. Tapi bukan untuk individu, tetap evaluasinya untuk sekolah. Dan itu semakin sempurna ketika kurikulum merdeka itu mulai diimplementasikan untuk pertama kalinya itu di SMA, tingkat SMA itu di 384 SMA se-Indonesia. Itu ya sekolah penggerak angkatan pertama. Nah kemudian angkatan kedua sudah berjalan tahun ini. Nah pada saat yang sama pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh sekolah di Indonesia ini untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka sebagai sebuah pilihan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Itu poin pentingnya, dalam rangka pemulihan pembelajaran disiapkanlah salah satunya itu kurikulum merdeka. Di samping kurikulum 2013 yang disederhanakan, yang dulu disebut dengan kurikulum darurat kan, dan tambahannya tadi itu kurikulum merdeka. Baik. Oke, baik. Dan kalau di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Pak Marsito, dampak yang sudah dirasakan setelah kemudian ini kan menjadi sekolah penggerak ya untuk SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Setelah kemudian diberlakukan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah tersebut, apa dampak yang dirasakan kepada para siswa? Baik. Nah, saya boleh cerita sedikit sebelum saya sampai ke SMA 1 Lubuk Pakam itu. Sebelumnya itu saya di SMA Negeri 2 Percut Situan, juga sama sekolah penggerak di angkatan pertama. Nah, saya bisa lebih banyak cerita tentang bagaimana hasil belajar di SMA Negeri 2 Percut Situan. Bahwa yang mereka rasakan dampak dari implementasi kurikulum merdeka itu, mereka itu yang pertama itu yang ditangkap oleh guru-guru, mereka itu lebih punya keberanian dalam belajar. Mereka tidak ragu lagi bertanya ketika mereka memang tidak paham dengan pelajarannya. Kemudian mereka juga lebih mudah berkolaborasi dengan teman-temannya dan kemampuan komunikasi mereka itu semakin baik.
Karena mereka benar-benar diberikan keleluasaan dalam belajar sesuai dengan minat bakatnya. Keluasan tadi diartikan merdeka ya Pak ya? Iya, kebebasan. merdeka. Nah di SMA 1 Pakam juga demikian, walaupun saya baru beberapa minggu, saya juga begitu saya masuk ke sana, saya langsung komunikasi dengan komite pembelajaran. Di sekolah penggerak itu ada istilahnya komite pembelajaran, mereka itu dipilih dari guru-guru yang dianggap cakap untuk mengawal implementasi kurikulum merdeka tadi. Saya interview mereka, dan saya juga sesekali saya sempatkan bertanya kepada murid tentang apa yang mereka rasakan dengan pola pembelajaran seperti yang saat ini. Dan sebagian besar mereka itu merasa senang, terutama ketika mereka itu menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, ada Karena itu project. belajar yang tidak biasa. Selama ini belajar identik dengan ruang kelas, tapi ketika mereka melaksanakan proyek, mereka itu punya keleluasaan yang begitu luas, bisa di kelas, bisa di luar kelas, bahkan bisa berbaur dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam rangka melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Baik. Oke, jadi sistem pembelajarannya tuh nggak monoton ya Pak, Yes. nggak Iya, membosankan. bervariasi. Nggak kayak mungkin kita zaman dulu ya Mas. Saya ikut KTSP baru beralih lagi ke K13. Memang sih agak memiliki kekendalaan terhadap apapun yang diberikan. Namun itu tuh kebaikan kita bersama. Betul. Kalau dari Pak Marsito sudah tadi kita dengarkan atas tadi Widya juga dengan Pak Marsito terkait pelaksanaannya seperti apa dampaknya. Kita mungkin ke Bu Ade terlebih dahulu, dampak yang dirasakan terhadap masyarakat sekolahnya ini baik siswa dan juga guru selama sudah kurang lebih 1 tahunan ya Bu Iya. dalam proses penerapan kurikulum merdeka ini. Seperti apa Ibu yang dirasakan oleh masyarakat sekolahnya? Iya, tentunya setelah ada sekolah penggerak, kayak di sekolah saya ya Pak, SMA Negeri 12 Medan, ya dampak yang dirasakan oleh warga sekolah, kepala sekolah, guru-guru, pegawai, para peserta didik, semua warga sekolah, tentunya ini berdampak positif. Positif. Iya, dan warga sekolah seperti guru dan tenaga kependidikan, mungkin selama setahun kita udah melaksanakan itu, ya mereka dari hari ke hari semakin kreatif. Yang tadinya mereka nggak bisa menggunakan IT, tapi dengan tuntutan kurikulum sekolah penggerak kurikulum merdeka ini, mereka jadi belajar IT. Kenapa harus belajar IT? Karena di dalam sekolah penggerak itu, pembelajaran itu ya sudah banyak menggunakan IT dengan model-model pembelajaran yang bervariasi, dan semua harus bisa mengakses internet, misalnya belajar perangkat-perangkat ajar yang berbasis IT. Jadi pelan-pelan mereka berubah pelan-pelan, walaupun belum seperti yang kita harapkan karena ini masih tahun kedua. Termasuk anak-anak, para peserta didik seperti tadi yang dibilang, ada sekarang tambah pembelajaran proyek namanya, proyek profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya pembelajaran proyek ini, ya para peserta didik itu ya karena ada yang baru, memang awalnya pada bingung gimana. Tahun pertama kita bingung masih ya Pak, tapi seiring dengan perjalanannya udah tahun kedua, mereka sekarang dengan memilih tema-tema proyek yang mungkin harus sesuai dengan lingkungan kondisi sekolahnya. Mohon maaf, tema-tema yang dimaksud itu sesuai dengan standarnya atau boleh dipilih dalam situasi? Iya, dipilih sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Contoh di sekolah saya itu tema-tema proyek kami, karena sekolah saya kan itu banyak sampah, ya jadi dibuat di situ pembuatan kompos misalnya. Jadi asik anak-anak mencari daun-daun apa sampah-sampah baik organik anorganik dikumpul pada satu tempat, ya dipilah-pilah gitu. Itu salah satu pembuatan kompos. Juga membuat apotek hidup misalnya, karena di sekolah itu masih ada lahan-lahan kosong di belakang, itu diberdayakan semua. Jadi ditanam tanaman-tanaman obat, ya seperti pembuatan jamu-jamu, misalnya ada temulawak, ada serai, ada tanaman-tanaman apalah untuk bisa membuat herbal. Ya. Baru kebetulan ya ini kan termasuk ini menggalakkan profil pelajar Pancasila itu dengan 6 dimensi. Jadi harus ada di situ misalnya ada dimensinya itu ada berketuhanan, bernalar kritis kan itu ya, bergotong royong. Jadi anak-anak itu kreatif kan itu ya,
Jadi anak-anak ini semua harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk membudayakan itu, mempercepat prosesnya itu, kalau di sekolah saya itu saya buat itu spanduk-spanduk di semua kelas, di lingkungan sekolah, biar lebih mempercepat budaya itu. Jadi mereka itu mempraktekkannya itu di dalam kesehariannya di dalam sekolah. Walaupun sekarang ini sebetulnya belum seperti yang kita harapkan, karena tantangan yang berat itu merubah mindset warga sekolah ini agak lebih sulit. Baik mindset guru, tenaga kependidikan maupun siswa. Tapi yakin dan percaya kami ya dengan seiring berjalannya waktu dengan fasilitas ya pendukung mungkin harus didukung oleh fasilitas yang mungkin yang lengkap lah ya, karena kalau di sekolah saya sih fasilitasnya belum boleh dikatakan masih biasa, belum seperti di sekolah-sekolah yang sudah hebat, tapi ya kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi begitulah proses perjalanannya, nanti lama-lama berubah menjadi seperti yang diharapkan. Soalnya seperti sekolah penggerak itu 3 tahun Pak. Tahun pertama sudah kita lalui, sekarang proses tahun kedua, nanti tahun ketiga, jadi 3 tahun sampai 2028. Tetap ada assessment dilihat ya? Iya, tetap ada Sekali. asesmen, iya ada penilaian di dalam. Kalau begitu, oke. Pak Marsito, kalau di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, proyek apa saja yang sudah dijalankan oleh siswa dan oleh guru juga di sana, Pak? Ada tantangannya juga pasti ya, Pak? Kalau dari Bu Ade ada Ya, tantangan, dan pasti. kalau di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, tantangannya seperti apa yang dihadapi? Nah, jadi terkait dengan proyek ini, ya memang seperti disampaikan Bu Ade, pemahaman guru dan siswa termasuk orang tua itu masih belum utuh ya, belum duduk pada posisi yang semestinya. Nah, untuk proyek ini sendiri, pemerintah itu kementerian menyiapkan 7 tema. 7 tema itu dipilih 3 tema dipilih untuk dilaksanakan 1 tahun pertama. Kemudian nanti di kelas 11 2 tema, kelas 12 2 tema, jadi 7 tema itu selesai di 3 tahun. Nah, untuk 3 tema pertama itu, yang pertama dilaksanakan itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu kearifan lokal, yang satu berbineka dalam NKRI. Jadi 3 tema ini. Nah, proyek itu sendiri sebenarnya esensinya itu sebenarnya awalnya seperti ini ya. Proyek itu kan yang pertama yang harus dipahami guru dan murid bahwa proyek itu tidak terkait dengan mata pelajaran kita. Ya, sama sekali. Karena proyek itu merupakan bagian dari pembelajaran sebenarnya, yang dulu pembelajaran cuma 1 tatap muka. Kalau di kurikulum Merdeka ini jam tatap muka itu dibagi. Kalau 4 JP, 3 untuk tatap muka, 1 untuk proyek. Nah, itu dikumpulin semua sehingga untuk kelas 10 total jam pelajaran untuk proyek itu ada 486 jam. Pasti. Dibagi 3 proyek sehingga satu proyek itu ya sekitar 100 kalau 486 162 jam lah itu alokasi waktu untuk proyek. Itu alokasi waktunya biasanya dalam 1 minggu itu berapa hari Pak yang biasanya dipilih? Nah, kalau kami itu melaksanakan proyek di SMA 1 Lubuk Pakam itu setelah pulang sekolah, setelah pulang sekolah setiap hari. Tapi alokasi waktu harus dikumpul, harus total waktu itu terpenuhi. Nah, sedangkan dalam pelaksanaannya sendiri, proyek ini sebenarnya tidak, orientasi utama bukan produknya, tetapi lebih kepada proses. Kalau kami itu pendekatannya namanya design thinking. Design thinking proses itu diawali dengan empathize, artinya itu anak itu, siswa itu harus benar-benar punya rasa empati terhadap masalah di sekitar sekolahnya, lingkungannya. Sebagaimana dicontohkan Bu Adi tadi, ada istilah di situ banyak sampah. Jadi salah satu tema gaya hidup berkelanjutan itu ya. Nah, jadi ketika kita jelaskan tentang sampah, apa yang kamu rasakan, mereka sudah berpikir, mengganggu nggak? Mengganggu, pasti, sepakat mereka semua itu mengganggu. Nah, jadi mereka tertarik dulu, ada rasa empati dulu. Memang sampah ini betul-betul mengganggu dalam lingkungan kita. Nah, lalu setelah itu tahapan berikutnya itu namanya define, mendefinisikan. Jadi di tahapan ini, guru, fasilitatornya itu sebagai fasilitator proyek mengarahkan kepada siswa, oke, kita harus tahu dulu sampah itu apa sih sebenarnya. Mereka harus mendefinisikan.
Nah, dalam proses ini mereka itu bisa berliterasi, bisa juga mencari narasumber, bisa juga dia wawancara kemana atau Sesuai melihat dengan dimensinya ada istilah mandiri ya Pak? mandiri. Iya, pasti. mandiri, Jadi itu the kreatif. fine. Setelah mereka tahu definisinya sampah itu seperti apa, jenis-jenisnya semua mereka sudah paham. Lalu ada tahap ketiga namanya ideate. Ideate itu mereka curah pendapat, masing-masing mengeluarkan, oke kalau begitu apa solusi yang bisa kita lakukan, bisa kita buat untuk lingkungan kita ini supaya sampah itu benar-benar bisa terkendali dan ya kalau memungkinkan itu bermanfaat. Nah, itu tahapan ideate namanya. Mereka curah pendapat sehingga dalam satu kelas itu bisa aja muncul banyak ide. Mungkin anak-anak yang punya wawasan teknologi bagus, Pak, kita membuat kompos. Nah, sebagaimana yang dicontohkan Bu Ade tadi, mungkin anak-anak yang jiwa sosialnya bagus dia berpikir, Pak, kita harus bikin penyuluhan. Oke, mungkin anak-anak yang berjiwa ekonomi bisa dia akan dijual. berpikir lain, dijual. Anak-anak yang punya bakat di kriya, itu Pak, sampah itu bisa kita produksi kembali untuk menjadi sesuatu yang bermakna. Baik. Nah, jadi itulah yang diharapkan. Jadi dengan sampah mereka itu sudah bisa berpikir bagaimana menyelesaikannya. Itu tahapan ideate. Sehingga mereka nanti akan memilih tahap berikutnya itu namanya prototype. Jadi setiap pilihan yang mereka buat prototipenya. Kalau kompos dia buat dulu, coba kompos seperti apa. Kalau yang tadi sosialisasi metodenya apa? Buat poster, mereka buat poster. Yang kriya tadi mereka buat produk, mainan dan lain sebagainya. Ya mungkin sampai saya pernah katakan seperti ini, mungkin kalau dia basicnya itu hanya agama, mungkin dia berpikir, Pak, kita bikin doa bersama, itu boleh saya pikir. Kira-kira seperti itulah. Jadi kreativitas mereka itu sungguh sangat hebat ketika mereka itu dipercaya, diberikan kepercayaan. Itu prototype. Baru di tahap terakhir itu adalah tes. Jadi produk yang mereka hasilkan itu diuji coba. Jadi 5 tahapan design thinking itulah yang menjadi acuan bagi implementasi project. Dari sanalah dilihat bagaimana profil pelajar Pancasila tadi mereka implementasikan. Yang ada 6 profil. Baik, Dan kalau anak-anak- bisa dilihat atas jabaran Bapak dan Ibu ini, biasanya orientasi pendidikan ini kan pada dulunya adalah guru. Kalau sekarang adalah dia student Siswa. oriented learning. Iya, Sangat betul. awesome sekali, menarik sekali. Gitu. Menarik ya, dari banyaknya siswa yang diajarkan punya apa ya, pendapat-pendapat yang berbeda, kemudian menghasilkan suatu proyek yang ini keren ya Bang Keren Azril. banget. Bisa jadi nanti kedepannya sudah bisa melebihi kategorinya ini seimbang dengan pakar karena bisa menciptakan satu-satu hal-hal yang kondisi bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat luas. Tapi awalnya ini agak berat Ya, memang. kita akan bertanya nanti Iya. terkait sarana dan prasarana Iya, pendukung iya, ataupun betul. teknis-teknisnya Oke. dari pemerintah ataupun hal-hal terkaitnya ini. Tapi pemirsa, kami akan membuka diskusi lagi setelah yang satu ini melalui suara Kak Wira. Silahkan. Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Kak Wira, mantap. Bagus sekali suaranya. Widya masih berbincang dengan kita ini dan juga ada narasumber dengan tema menarik kita hari ini adalah dampak Merdeka Belajar terhadap perkembangan pelajar. Kita tadi sudah berbicara tentang dampaknya terhadap masyarakat sekolah.
Otomatis hal tersebut tidak lepas atas sarana dan prasarana yang harus didukung baik secara teknis maupun non teknis. Mengingat bahwa kurikulum ini membuka ruang untuk mengeksplor dan mengekspresikan diri terhadap pengembangan siswanya. Kalau setiap sekolah baik itu kecamatan ataupun di kota ini pasti memiliki kendala terhadap sarana prasarananya untuk mengembangkan kurikulum ini. Mungkin kita awali dengan Pak Marsito ya. Boleh. Gimana Pak sarana dan prasarana yang didukung oleh pemerintah kita baik dari provinsi hingga pusat bahkan ke Pemda sendiri untuk menciptakan satu best learning ini lebih baik lagi. Seperti apa di sekolah Bapak? Baik, terima kasih. Nah, konsep kami, saya pikir ini juga konsep dari kementerian sama, daerah juga sama, bahwa untuk berubah memang kita tidak menunggu sempurna. Oke. Karena ketika itu yang kita tunggu, harus semua fasilitas lengkap, semua serba ada, baru kita berbuat. Saya pikir itu butuh waktu lama dan kita kehilangan cukup banyak waktu. Dan itu sungguh sangat tidak produktif. Makanya konsep kami, kita mulai dengan apa yang kita punya. Itu konsep pertama, kita memberdayakan potensi yang ada di sekitar kita. Aset-aset yang kita punya itu berbasis kompleks ya, siswa itu sebagai aset, guru sebagai aset, lingkungan bahkan sebagai aset. Jadi itu konsep kita untuk membangun kepercayaan diri kita untuk melakukan terobosan-terobosan yang mungkin dalam tanda petik di luar nalar. Ya mungkin orang berpikir kalau untuk membuat terobosan seperti itu mestinya sarananya lengkap, tapi kita tidak bisa menunggu itu. Nah terkait dengan ini semua, ya pemerintah juga tidak tinggal diam ya. Untuk sekolah penggerak itu yang sebagai piloting implementasi kurikulum Merdeka itu awalnya kita itu diberi bantuan uang sejumlah 130 juta untuk implementasi kurikulum Merdeka di tahun pertama tadi. Itu sampai setahun atau seterusnya? Satu tahun. Aja, Nanti tahun berikutnya dievaluasi. Nah itu juga sebagai bekal lah. Memang penggunaannya dibatasi ya. Tahun pertama itu kan lebih kepada peningkatan SDM ya, lebih kepada itu sekaligus untuk bantuan implementasi proyek tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau ditanya apakah itu cukup ya jawabnya tidak. Tapi apakah sudah bisa membantu? Sangat bisa, sangat bisa membantu. Nah itu kemudian terkait dengan sarana juga ya. Sekolah harus kreatif lah, mengembangkan potensi yang ada, sumber-sumber pembiayaan yang ada itu harus dimaksimalkan untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka tadi. Jadi konsepnya itu kita berbasis kekuatan kita. Saya punya prinsip mengeluh itu nggak menyelesaikan masalah. Itu prinsip kami, mengeluh nggak menyelesaikan masalah. Lebih bagus kita berpikir positif untuk maju mengembangkan apa yang kita punya. Itu konsep kami. Saya garis bawahi memanfaatkan yang ada terlebih dahulu ya. Tapi kalau di sekolah Bu Ade, di Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Medan, memang untuk sekolah penggerak sudah dikasih anggarannya. Ya. Oke, kalau dikatakan cukup ya kita cukupkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu yang namanya fasilitas kita tentu berharap menjadi lebih baik untuk sektor karena ini menjadi penunjang juga untuk kurikulum Merdeka Belajar. Jadi memanfaatkannya kalau di SMA Negeri 12 Medan seperti apa Bu, dengan ya anggaran yang cukup lah kita bilang. Iya betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Marsito tadi. Kami angkatan pertama Kepala Sekolah Penggerak 2021 ya, memang kami dikasih bantuan dari pemerintah itu namanya bos kinerja, karena kami mungkin berdasarkan hasil kinerja kami sebagai kepala sekolah, kami lulus sebagai kepala sekolah penggerak, bukan tanggung-tanggung, hanya 382 dari seluruh sekolah seluruh Indonesia. Jadi dengan ada diberikan sama kami bantuan bos kinerja sebanyak 130 juta tahun pertama itu, tentunya kami manfaatkanlah ini seefektif dan seefisien mungkin untuk memajukan sekolah sebagai sekolah penggerak. Karena kalau sekolah penggerak itu kan bukan, ya tentunya dengan ada status tambahan itu sebagai sekolah penggerak, pasti banyak hal-hal yang kami lakukan sebagai kepala sekolah untuk bisa merubah sekolah itu menjadi lebih baik. Karena tadi sekolah penggerak itu bukan harus sekolah unggul, tapi ya apalagi seperti sekolah saya itu sekolahnya ya biasa-biasa saja. Cuman karena kepala sekolahnya lulus seleksi kepala sekolah penggerak, kami harus berupaya membuat yang biasa-biasa kalau bisa menjadi luar biasa. Nah, itu tentunya di tangan oleh kepala sekolahnya sendiri bagaimana memberdayakan fasilitas yang ada itu menjadi lebih
manfaat, Berdaya ya, Bu? berdaya guna dan berhasil guna, begitu. Jadi kalau di sekolah itu memang belum memiliki A, B, C, bagaimana kita bisa membuat yang dengan tanpa itu kita bisa berbuat untuk kemajuan sekolah. Tapi tetap kepala sekolah berupaya ya dengan anggaran yang ada itu bisa kita lengkapi sedikit demi sedikit fasilitas yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Contoh misalnya ruangan belajar yang belum sangat diimpikan oleh siswa, kita buatlah yang bisa membuat anak lebih senang belajar. Seperti apa biasanya yang diimpikan sesuai dengan standarnya? Kalau standarnya sebetulnya kalau kelas itu harus memiliki, ya kalau di sekolah-sekolah yang sudah bagus sih ada AC, ada ini fasilitas semua IT-nya lengkap. Ya kalau kita nggak bisa AC, ya paling tidak kita buat kipas tapi yang berapa gitu. Jadi bisa membuat mereka lebih nyaman. Ya kita fasilitasi misalnya infokus, proyektor, kita fasilitasi lah peserta didik itu sedaya mampu dana yang diberikan oleh pemerintah. Ya jadi banyak sebetulnya yang kita buat sesuai dengan memberdayakan yang ada. Jadi tidak bisa kita seperti sekolah lain, ya paling tidak kita buatlah apa yang bisa kita buat. Yang jelas harus berubah ke arah yang lebih baik. Bukan hanya fasilitas saja. SDM guru juga harus ditingkatkan. Pasti. Iya, kualitas gurunya dengan cara apa? Dana yang ada itu kita buat mereka mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan yang berhubungan dengan apa yang diinginkan oleh sekolah penggerak. Misalnya kan sekolah penggerak itu ada membuat modul ajar, modul proyek. Ya kita panggil ahli datang ke sekolah untuk melatih guru-guru itu. Jadi guru-guru itu dibuat sedaya mampu yang ada itu. Ya bukan hanya itu saja, guru yang sudah ikut komite pembelajar seperti yang dibilang Pak Marcito tadi, itu ada guru komite kita namanya. Guru komite ini udah dilatih oleh Kemendikbud. Ada 11 orang itu ya Pak ya. Jadi setelah mereka dilatih, mereka berbagi kepada guru-guru lain. Jadi di sekolah penggerak ini sebetulnya berkolaborasi dan berbagi. Dengan cara itulah mungkin sekolah itu bisa pelan-pelan tapi pasti bisa bergerak ke arah yang lebih maju. Baik. Jadi fasilitas kita, sekolah saya SMA Negeri 12, saya sangat mengharapkan kepada pemerintah kita agar ya tentunya sekolah penggerak seperti kami ya agak diberikanlah fasilitas, misalnya diberikan komputer, karena komputer itu sangat dibutuhkan. Pasti. Jadi kami sangat mendukung itu ya kan Pak Marcito. Iya. Kami sangat menginginkan sekali ada bantuan dari pemerintah. Khusus sekolah penggerak ini karena ada apanya, istilahnya dikasih reward lah kepada sekolah penggerak. Ya paling tidak bisa mendukung, bisa bergerak dan menggerakkan. Nah itu prinsip sekolah bergerak, menggerakkan, berkolaborasi. Jadi memang sekolah penggerak itu bukan hanya bergerak tapi menggerakkan juga orang. Ya orang-orang lain yang ada di sekeliling kita, ada sekolah-sekolah lain misalnya. Jadi bagaimana kita kalau bisa menjadi contoh, ya contoh yang positif, baik untuk menggerakkan orang menjadi lebih baik. Ya baik kalau di sekolah, warga sekolah, guru, siswa, GTK, komite semua digerakkan. Kalau udah bagus nanti keluar kan gitu. Jadi sesungguhnya ya sangat bagus sekali program pemerintah kita ini. Ya kan Pak Marcito? Ya, sangat betul. bagus sekali apabila bisa dilaksanakan dengan baik. Oke. Kalau di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam pelatihan untuk guru masih terus dilakukan Pak Marcito? Ya, kita rutin. Kita rutin pelatihan. Kalau di tahun pertama itu memang semua sekolah penggerak memang dapat pelatihan. Dan pasca itu juga kita tetap membuat pelatihan. Ada satu hal esensi ya di program kurikulum Merdeka ini khususnya di sekolah penggerak. Itu ada namanya esai. Esai itu kan sebuah tulisan mini ya yang berupa opini. Nah itu siswa itu memang diharapkan mampu membuat itu. Sebagaimana kita tahu esai itu kan di negara-negara yang pendidikannya maju itu merupakan instrumen pembelajaran. Karena dengan esai itu mereka itu bisa berpikir itu secara runut logis gitu ya sampai menyimpulkan sesuatu. Dan kita di sekolah itu melatih guru-gurunya untuk bisa menulis esai dan bisa membimbing murid menulis esai. Itu salah satu pelatihan penting yang kami lakukan. Jadi salah satu ciri sekolah penggerak itu ya
anak-anak itu nantinya terbiasa menulis esai. Iya. Jadi nggak Jadi canggung lagi mereka menulis gitu. Ini kan bagian dari literasi yang harus dikuatkan. Jadi ketika gurunya sudah mendapat pelatihan, mereka mampu menjadi pembimbing, ya mereka akan menjadi pembimbing siswa menulis esai. Kalau di perguruan tinggi kan kita kenal pembimbing skripsi, tesis ya. Nah di SMA, sekolah-sekolah penggerak itu, kita di SMA 1 Pakam itu nanti akan membagi tugas guru-guru itu Berbagi membimbing praktik baik, ya. anak-anak menulis esai. Dan esai ini merupakan tagihan wajib yang harus mereka selesaikan, minimal 1 esai, dan pada akhirnya nanti esainya tadi dikumpul dalam bentuk antologi dalam sebuah buku. Jadi murid itu tamat punya karya mereka, karya esai dikumpulkan. Itu target-target kita, dan itu hanya bisa terjadi kalau SDM guru ya tetap ditingkatkan melalui pelatihan tadi. Dan itu rutin. Satu sebenarnya ada lagi pelatihan yang bisa dilaksanakan secara mandiri oleh guru. Jadi tidak harus mendatangkan ahli. Ada satu platform itu yang disiapkan kementerian, namanya Platform Merdeka Mengajar. Nah di situ sangat lengkap sebenarnya, sangat lengkap. Di situ ada paket pelatihan mandiri, ada perangkat ajar yang bisa diunduh, bisa dijadikan ya rujukan lah. Kita bisa berbagi karya di sana. Ada video inspirasi. Ya, itu semua ada di Platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi kalau itu dimaksimalkan, semua guru menggunakan itu untuk mengembangkan dirinya, ya sekolah itu sungguh sangat terbantu. Dan yang lebih penting akan sangat berdampak bagi perkembangan murid. Nah, ini penting saja. Jadi apapun yang dikerjakan sekolah untuk guru, ya tujuan akhirnya tetap memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan murid ke arah yang lebih baik. Positif. Dalam rangka mencapai Positif. profil pelajar Pancasila tadi. Jadi semua muaranya ke sana. Karena standar kompetensi lulusan kita itu memang arahnya ya pelajar Pancasila yang memiliki 6 karakter tadi. Baik, itu penguatannya ya Pak. Iya. Baik, menarik sekali apa ya dengan judul tema kami hari ini, dampak Merdeka Belajar terhadap perkembangan pelajar. Otomatis kita siogianya harus juga berpikir terhadap instrumen belajar dan pencapaian pembelajaran ini di kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa? Apakah dari tiap-tiap sekolah juga berbeda, baik itu yang di kecamatan maupun di kota? Kalau dari Bu Adi seperti apa instrumen pembelajarannya dan pencapaiannya ini, adakah istilah ukur dan teruji? Maksudnya capaian pembelajaran itu tentunya kita dengan menggunakan asesmen ya Pak ya. Seperti apa itu? Ya, asesmen itu kalau di setiap sekolah sekarang ini ada namanya seperti kami membuat modul ajar yaitu mulai dari identitas sampai asesmen. Jadi apa materi-materi ajarnya itu harus sampai penilaian dibuat. Jadi di hasil penilaian hasil akhirnya itulah dapat anak itu sudah bisa mencapai ketuntasan belajarnya, sudah tercapai atau tidak. Jadi dengan berbagai macam cara yang dibuat oleh guru. Jadi sebetulnya hasil yang diinginkan oleh guru atau peserta didik atau negara ya tentunya anak kita semua bisa berhasil mendapatkan nilai, bukan hanya nilai bagus tapi karakter yang bagus juga. Karena banyak orang pintar tapi karakternya nggak bagus. Setuju. Iya, jadi harus juga diikuti dengan karakter yang bagus. Itulah nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu yang harus kita tingkatkan di dalam sekolah, khususnya sekolah penggerak atau di kurikulum Merdeka. Mungkin ditambahi oleh Pak Marsito. Boleh, silakan Pak Wadi. Ya, jadi terkait dengan capaian pembelajaran ya. Nah, jadi saya cerita sedikit tentang apa sih hal yang berbeda kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Salah satunya itulah kalau di kurikulum 2013 dikenal dengan kompetensi dasar, kompetensi inti. Di kurikulum Merdeka itu tidak dikenal lagi istilah itu, yang dikenal capaian pembelajaran. Ada capaian pembelajaran itu sudah mencakup 3 ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3 ranah sikap tadi termasuk afektif, psikomotor, dan itu sudah terintegrasi dalam capaian pembelajaran. Jadi lebih sederhana. Nah, itulah sebagai acuan penting bagi guru dalam mengembangkan yang disebut dengan perangkat ajar, asesmen, semua berangkat dari sana. Jadi dari capaian itu nanti mereka akan jabarkan menjadi serangkaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu nanti dirangkai membentuk alur. Jadi satu tujuan dengan tujuan yang lain itu saling terintegrasi, saling terkait. Namanya alur tujuan pembelajaran.
Nah itulah selanjutnya dikembangkan menjadi modul ajar. Sampai di sana dilengkapi dengan asesmennya. Hal menarik dalam implementasi kurikulum Merdeka ini salah satunya adalah asesmen diagnostik. Ada asesmen Diagnostik. diagnostik. Iya. Itu di awal sebelum masuk kelas. Jadi kepada murid itu diberikan asesmen diagnostik yang terdiri dari dua. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek non kognitif. Oke. Aspek kognitif itu terkait dengan mata pelajaran. Nah, jadi sebelum kita belajar di capaian pembelajaran tertentu, anak itu diakses dulu kemampuan awalnya seperti apa. Dari asesmen itu nanti akan ada peta siswa itu seperti apa. Yang pertama, ada siswa yang perlu intervensi khusus, ada siswa yang levelnya masih mendasar, ada yang kategori cakap, ada yang kategori mahir. Ini tuh dari hasil asesmen diagnostik aspek kognitif. Nah, sedangkan yang non kognitif tadi itu lebih kepada profil belajar. Nah, itu yang dilihat apa? Ya, kesiapan siswa dalam belajar, kemudian minatnya apa, gitu. Kecenderungannya itu kemana, gitu. Salah satu gaya belajarnya. Nah, sebagaimana kita tahu itu ada tiga kecenderungan gaya belajar, ada yang kinestetik, ada yang auditorial, ada yang visual. Ini harus kita tahu dulu sebelum pembelajaran. Nah, dari dua aspek tadi, kognitif dan kognitif tadi, kita dapat peta siswa gitu. Dalam satu kelas itu mungkin anak-anak yang perlu intervensi 10 orang, yang mendasar mungkin 10 orang, yang 10 orang lagi kategori cakap, yang 6 orang mahir. Nah, peta ini menjadi acuan kita dalam merancang pembelajaran yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, berarti istilahnya ada yang pintar, ada yang Iya, dalam satu kelas selalu normal seperti itu. Oke, bukan berarti siswa itu bisa memilih sendiri begitu ya Pak, tapi ada asesmen yang dilakukan Asesmen. begitu ya. Nah, jadi asesmen diagnostik itulah dasar dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itulah intinya. mungkin yang menjadi harapan ya sebelum penutupan kita ini Nggak terasa ya, Nggak Mas terasa, Andre. karena sangat menarik sekali temanya ini, terlebih kepada yang dihadirkannya adalah kepala sekolah dari sekolah penggerak. Oke, baik. Bu Ade, kedepannya apakah Ibu optimis nih kurikulum Merdeka Belajar akan bisa terus diterapkan di Indonesia ataupun di Sumatera? Jadi Baik, harapan. kalau saya pribadi harapannya ya pasti Pasti ya. sangat. Karena apa? Dengan kita rasakan tahun pertama memang banyak kendala ya, karena kita masih awal masih meraba-raba. Tapi tahun kedua sudah mulai tahu kita apa yang harus kita lakukan. Nanti tahun ketiga mungkin sudah lebih baik. Saya yakin kurikulum kita ini luar biasa karena berkolaborasi itu luar biasa. Sangat indah. Iya, sangat indah berkolaborasi itu. Jadi ikhlas berbagi. Nah, kalau ada yang kita pahami, yang nggak dipahami teman, bisa berbagi. Makanya ada kami narasumber nasional berbagi praktik baik. Jadi apa-apa praktik baik yang ada di sekolah Pak Marsito, saya minta Pak Marsito gimana? Nah, apa yang di sekolah saya berbagi kami. Oh, begini kalau di sekolah saya. Jadi kepala sekolah dengan kepala sekolah berbagi, guru dengan guru di antar sekolah berbagi, siswa dengan siswa sekolah berbagi. Akhirnya semua jadi mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tetap kompetisinya positif Iya, ya Bu ya? kompetisinya Siap. positif, Oke, jadi luar berkolaborasi. biasa sesungguhnya. Berkolaborasi, Keren banget. berbagi hasil Iya. praktik. Pak Marsito tambahannya silakan. Singkat saja Pak Marsito. Terima kasih. Jadi saya pikir ya, poin penting dari semua ini adalah bahwa untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih baik, sangat kecil kemungkinannya kalau dikerjakan secara individual, sendirian. Jadi konsep gotong royong dalam memajukan pendidikan itu digagas dalam kurikulum Merdeka. Kolaborasi. Sehingga di implementasi sekolah penggerak itu ada namanya pelatih ahli, ada organisasi penggerak. Jadi semua itu mengintervensi, semua itu bekerja bersama-sama untuk memajukan satu objek tadi. Jadi semua diberi kesempatan untuk memberikan masukan, untuk berbuat memajukan pendidikan. Itulah konsep yang dibangun sekarang. Bergotong royong untuk memajukan pendidikan. Jadi kita nggak menutup diri lagi. Semua boleh berkolaborasi, Iya, semua tidak boleh sendiri-sendiri. berpartisipasi untuk menyampaikan ide dan gagasan bagaimana mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Lebih baik. Itu keterbukaan itu sungguh sangat luar biasa. Dan itu kami rasakan manfaatnya bahwa Sangat positif. ketika semua memberikan kontribusi, masukan sekecil apapun itu menjadi sangat penting Hasilnya untuk pasti kemajuan. hebat. Jadi itulah hal unik dalam implementasi kurikulum Merdeka yang digagas Kementerian Ristek, Kemendikbudristek ini. Pak Jadi Nadiem. gotong royong untuk membangun pendidikan. Iya. Saya pikir itu. Baik, menarik sekali perbincangan kami kepada kedua narasumber ini. Semoga sumbangsi kehadiran dan narasumber ini juga menjadi pembuka
hal-hal yang positif terhadap seluruh sekolah dan khususnya masyarakat sekolah, baik guru dan juga para pelajarnya. Oke, baik Bu Ade, terima kasih. Pak Marsito, terima kasih. ya. Kita berharap tentunya kedua kepala sekolah dari Sekolah Penggerak ini bisa membawa para siswa ya Pasti, ke Widy. arah yang lebih baik tentunya. Yes. Oke. Kita pasti akan berbincang lagi pemirsa dengan Anda dengan menghadirkan tema dan menariknya. Tapi sebelum kita pamit dari hadapan Anda, terlebih dahulu saksikan penampilan indah dari Kak Wira.